Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat berjumpa kembali dalam forum studi perbandingan dan lintas agama, forum media dakwah Islam dan kajian Kristologi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan mengupas mengenai pokok bahasan atau topik 7 hukum, 7 peraturan, panduan dan pedoman dalam memahami atau mempelajari Alkitab. 7 hukum, 7 peraturan, pedoman dan panduan dalam mencari dan menggali kebenaran dalam Alkitab atau dalam kitab Bible. Sebelum kita memulai pokok bahasan ini, hal utama yang harus kita ketahui adalah, atau pertanyaan yang harus kita renungkan adalah, apakah Alkitab itu benar-benar asli sebagai firman Tuhan? Apakah Alkitab itu bisa dipercayai sebagai firman Tuhan? Bagaimana asal-usul sejarah penyusunan, penjilitan, dan penulisan Alkitab ini? Siapakah yang menulis Alkitab ini? Sekali lagi, apakah Alkitab ini bisa dipercaya keasliannya? Apakah Alkitab ini bisa benar-benar dipercaya sebagai firman Tuhan? Tentu saja pokok bahasan ini lebih saya tujukan kepada umat gereja, kepada umat Kristen, kepada para pendeta dan pastor. Mudah-mudahan di antara saudara atau di antara mereka ada yang berbuka hati, ada yang berbuka pikiran, ada yang bersedia untuk melihat, mengenali, dan menerima kebenaran Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, perlu diketahui bahwa semua pokok bahasan, semua pembahasan, semua materi dan pelajaran yang saya sampaikan, yang saya ajarkan dalam video ini atau dalam video-video yang lainnya di YouTube channel, semuanya bersifat skalistik, semuanya bersifat akademis. Artinya pokok bahasan yang harus dilihat, yang harus dipandang secara intelek, pokok bahasan yang harus dilihat, yang harus dipandang dan harus dipikirkan secara logika, secara intelek, dengan pemikiran kritis. Materi pelajaran dan pokok bahasan yang mengarah, yang mengacu kepada kurikulum, baik di kelas, di kampus, bagi murid-murid, bagi mahasiswa, universitas, apapun format dan programnya, apapun bentuk dan metode penyampaiannya, baik kuliah umum, seminar, simposium, maupun diskusi panel. Bapak-bapak, ibu-ibu, program studi perbandingan agama dan kajian Kristologi yang saya sampaikan, yang saya ajarkan, sekali lagi bersifat skalistik dan akademis. Artinya program studi secara intensif yang membutuhkan keseriusan seseorang untuk konsentrasi, berpikir secara serius, mengajak seseorang berpikir secara logika, secara akal sehat, berpikir secara kritis, secara jeli. Kita harus melihat dan memandang suatu hal, suatu kasus persoalan, dan melihatnya dari konteks sejarah. Kita harus mampu untuk melihat, memandang, merumuskan, dan mendefinisikan titik persoalan, dan harus mampu untuk melihat dan mendefinisikan jalan keluar dan solusi dari suatu persoalan tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, forum studi perbandingan agama dan kajian Kristologi yang saya kelola, yang saya bimbing dan saya arahkan adalah program studi intensif yang membutuhkan keseriusan seseorang untuk berpikir secara intelek, secara kritis, mengajak orang untuk berpikir secara jeli. Forum pengasuhan dan pengarahan, forum pendidikan, penelitian dan pengkajian untuk mempelajari, meneliti, menguak dan mengungkap sejarah sehingga kita bisa memahami fakta dan realitas kebenaran. Dengan memahami fakta dan realitas kebenaran, kita berusaha untuk memahami arti dan makna hidup, mengapa kita hidup dan kita dihidupkan, apakah tujuan hidup itu, apakah petunjuk dan pedoman hidup yang harus kita pegang dan harus kita percayai agar kita selamat dan sukses, baik di dunia maupun di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu,
Kita harus melihat, kita harus memandang setiap kasus persoalan, dan kita harus melihatnya, mengkajinya dari berbagai sisi, dari berbagai arah, dari berbagai sudut pandang. Lalu kita harus menggabungkan, memadukan, kita harus membandingkan, kita harus mengkaji, dan kita harus menganalisa, dan kita harus menyimpulkan secara bijak. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus melihat, kita harus meneliti, kita harus mengkaji dan mempelajari suatu kasus dan persoalan, dan kita harus mengkajinya, kita harus menelitinya dari sisi dan konteks sejarah. Kita harus mempelajari, meneliti, dan mengetahui kronologi peristiwa urutan sejarah dan kejadian di masa lalu. Itulah sebabnya kita harus belajar, menuntut ilmu, belajar dan terus belajar, membandingkan dan meneliti. Itulah sebabnya ilmu pengetahuan itu sangat penting. Ilmu merupakan modal dan pondasi dasar dalam melihat dan memahami sesuatu. Ilmu pengetahuan adalah modal dan pondasi dasar dari segala pengakuan, kepercayaan, dan keyakinan seseorang. Setiap orang dan kita semuanya, dan terutama saya tujukan kepada non-muslim, baik Hindu, umat Buddha maupun umat Kristen, kita tidak boleh hanya ikut-ikutan atau terlalu fanatik atau emosi. Jangan biarkan diri kita, jangan biarkan kebencian, emosi merasuk dalam diri dan hati kita, karena emosi, amarah, dan kebencian tak ubahnya seperti awan gelap yang menutupi cahaya kebenaran. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam melihat, dalam mempelajari, dalam meneliti dan mengkaji setiap hal dan setiap kasus persoalan, bukan hanya kita harus mengupas dan mengkajinya dari sisi dan konteks sejarah, tapi kita juga harus mengetahui, memahami pandangan-pandangan, argumentasi, informasi, sisi sudut pandang di zaman modern ini. Anda harus belajar, harus meneliti, harus mengkaji dan membandingkan, harus bersedia untuk mendengar, mengetahui, dan memahami kajian-kajian analisis atau analisa secara kontemporer. Karena di abad modern seperti saat ini, di abad 21, di mana seiring dengan kemajuan zaman, kemajuan dan peradaban zaman, manusia mulai berpikir secara kritis, berpikir secara jeli, secara intelek. Tidak cukup hanya dengan percaya dan percaya atau hanya beriman. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, dalam Alkitab bahasa Inggris yang kita kenal dengan Bible atau Bible, ada salah satu Alkitab yang khusus yang dinamakan Red Letter Bible. Yang menarik dari Alkitab ini, di dalamnya ucapan dan perkataan Yesus dicetak dalam warna merah. Maka artinya, inti dan maksud yang mau saya jelaskan adalah, di dalam Alkitab itu, di dalam Alkitab ini, di sana banyak sekali bermacam-macam ucapan dan perkataan yang semuanya saling bersatu, saling campur aduk, saling tumpang tindih, atau istilah kasarnya saling amburadul. Bukan saja saya membahasnya dari sisi kacamata Islam, tapi kita juga membahasnya dari sudut pandang sejarah itu sendiri. Jadi menurut para sarjana teologi, menurut para ilmuwan, atau menurut sejarah itu sendiri, di dalam Alkitab ini banyak sekali bermacam-macam ucapan dan perkataan yang saling bercampur aduk menjadi satu, sehingga agak sulit dan membingungkan bagi umat Kristen yang awam. Nah, jadi saya jelaskan secara rincinya atau secara garis besarnya, bahwa di dalam Alkitab ini, di sana ada firman Tuhan
sebagian porsi di sana ada ucapan dan firman Tuhan. Di dalam Alkitab ini di sana juga ada ucapan dan sabda nabi, di sana ada ucapan para nabi. Di dalam Alkitab ini juga di sana ada ucapan dan perkataan Yesus yang tadi saya bilang ditulis dalam bentuk ditulis dalam warna merah. Lalu di dalam Alkitab ini di sana juga ada ucapan dan perkataan murid-murid Yesus. Lalu di dalam Alkitab ini juga ada ucapan dan perkataan para sejarawan. Lalu sisanya di dalam Alkitab ini juga bila Anda buka Perjanjian Baru, di sana ada Injil Matius, ada Injil Lukas, Injil Markus, dan Injil Yohanes. Jadi pertanyaannya adalah, lalu di mana Injil Yesus? Di mana Injil Yesus yang sebenarnya? Di sana cuma ada 4 Injil. Injil Matius, Injil Lukas, Injil Markus, dan Injil Yohanes. Lalu di mana Injil Yesus? Bapak-bapak, ibu-ibu, akibat ulah dan perbuatan orang-orang jahat, orang-orang Farisi dan Sadusis, akibat perbuatan Judas Iskariot, akibat perbuatan Paulus yang menyimpang, akibat penjajahan bangsa Romawi, ajaran dan agama Yesus yang asli yang sebenarnya menjadi hilang, menjadi tertutup, menjadi terbenam, menjadi terpendam bagaikan harta karun. Itulah sebabnya Yesus berkata, kerajaan surga atau hal kebenaran itu diumpamakan sebagai harta karun yang terpendam dalam tanah. Setelah itu 80% dari Perjanjian Baru isinya adalah surat-surat Paulus. Nah, sedangkan sementara Paulus sendiri, sebagaimana yang setelah saya kemukakan dan yang akan saya bahas lebih lanjut lagi secara mendalam, Paulus adalah musuh Yesus. Paulus bukanlah murid resmi Yesus. Jadi sekali lagi di dalam Alkitab ini banyak sekali hal, banyak sekali sesuatu, semuanya bercampur aduk menjadi satu, amburadul. Di sana ada sisi-sisi kebenarannya dan juga ada sisi kesalahannya. Di sana ada sisi-sisi fakta, di sana juga ada sisi-sisi fiksinya. Di sana ada beberapa porsi kebenaran, juga di sana ada beberapa aspek, ada sisi kebohongan. Di sana ada beberapa ayat, beberapa perkataan yang otentik, dan sebagian ada juga perkataan yang sangat meragukan. Di sana dalamnya juga ada perkataan yang tidak jelas dari mana sumbernya. Bapak-bapak, ibu-ibu, umat Kristen terutama, bahkan menurut pengakuan para ilmuwan, menurut pengakuan para sarjana teologi, menurut pengakuan para ahli sejarah, siapa yang menulis Injil bahkan tidak diketahui, tidak jelas siapa penulisnya. 4 Injil di Perjanjian Baru, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, semuanya tidak diketahui siapa penulisnya. Bagaimana Alkitab bisa diakui dan dipercaya sebagai firman Tuhan kalau sumber dan penulisnya pun tidak jelas dan tidak diketahui? Mari saya tunjukkan dan saya buktikan satu contoh bahwa sebagian isi dan tulisan dalam Alkitab tidak jelas sumber asal-usul dan identitas penulisnya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seseorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia, mengikuti Yesus. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, tentu saja Yesus Kristus tentu saja tidak pernah menulis Alkitab. Yesus Kristus dalam hidupnya tidak pernah menulis Alkitab. Semuanya itu adalah tulisan dan karangan yang datang belakangan. Injil pertama dinamakan dan ditujukan kepada Matius, sementara Matius sendiri tidak pernah menulis Injil dan tulisan yang memakai nama dia. Ini menunjukkan bahwa Injil Matius ditulis oleh pihak ketiga, pihak orang lain yang tidak jelas dan tidak diketahui identitas dan sumbernya dan asal-usulnya. Sekali lagi, menurut pengakuan para
sarjana teologi, para ilmuwan, dan para sejarawan, sebagian besar isi dari tulisan Perjanjian Lama tidak diketahui siapa penulisnya. Buku Hakim dan Rut, kemungkinan Samuel, barangkali Samuel penulisnya. Samuel pertama dan Samuel kedua penulisnya tidak diketahui. Raja-raja pertama tidak diketahui penulisnya. Raja-raja kedua tidak diketahui penulisnya. Tawarikh pertama tidak diketahui penulisnya. Buku Esther dan buku Ayub juga tidak diketahui siapa identitas penulisnya. Jadi sekali lagi di sana banyak tumpang tindih. Bahkan di dalam Alkitab terdapat banyak kesalahan, banyak kekeliruan, banyak sesuatu yang tidak jelas, saling kontradiksi, saling berlawanan. Coba saja Anda pikirkan, Anda renungkan, di dalam buku yang dinamakan Alkitab ini, di sana dibagi menjadi dua. Di sana ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, kalau Anda pikirkan secara mendalam, kalau kita berpikir secara kritis, mengapa di sana ada istilah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Nah, kalau Anda pikirkan secara mendalam, kosakata dan perkataan lama, lama adalah lawan kata dari baru, dan baru adalah lawan kata dari lama. Ya, jadi di sana jelas ada dalam satu buku dalam Alkitab, di sana ada dua konsep yang saling bertuburukan. Lama adalah lawan kata dari baru, dan baru adalah lawan kata dari lama. Satu buku yang di dalamnya terdapat dua konsep, dua ideologi yang saling berlawanan. Lalu di sana, di dalam Alkitab ini juga di sana ada ucapan dan perkataan Yesus yang tadi saya katakan dicetak dalam warna merah dalam bahasa Inggris. Lalu di sana juga ada ucapan dan perkataan Paulus, nabi palsu, musuh selimut, serigala berbulu domba. 80% isi dari Perjanjian Lama berisikan tulisan dan karangan Paulus yang menyimpang dan keluar jalur, menyelinap, terselubung, ikut terjilid dalam satu buku ini. Nah, di sana ada di dalam buku ini ada konsep yang saling bertuburukan, kontradiksi. Yesus versus Paulus. Dua jalan yang saling berbeda, yang saling berlawanan, yang saling bertuburukan, yang bertolak belakang. Ajaran Yesus bertolak belakang dengan ajaran Paulus. Agama yang diajarkan Yesus berbeda dengan agama yang diajarkan Paulus. Ucapan dan perkataan Yesus bertolak belakang, berkontradiksi, berlawanan arah, dan bertuburukan dengan ucapan Yesus. Jadi ada semacam perang ideologi, perang pemikiran atau perang ideologi antara Paulus, Yesus, Paulus versus Yesus. Dari CNN.com, sekali lagi CNN.com, Kodeks Sinaiticus adalah penemuan purbakala dan penggalian arkeologis. Telah ditemukan naskah Alkitab Bible yang paling tertua yang pernah diketahui. Diterbitkan hari Senin online, teks naskah tertua yang umurnya kurang lebih 1600 tahun telah ditemukan kurang lebih 160 tahun yang lalu. Namun teks naskah Alkitab yang berumur 1600 tahun tersebut tidak sama dengan teks Alkitab yang kita jumpai saat ini. Teks Alkitab yang berada di gereja-gereja. Naskah teks tertua Alkitab Bible ini ditemukan di daerah tempat peribadatan Rumah Kudus di daerah Mesir di dekat Bukit Sinai kurang lebih 160 tahun yang lalu. Dalam penemuan arkeologi, penemuan teks kuno purbakala, naskah teks Alkitab, di dalamnya terdapat dua buku naskah kuno yang tidak kita dapati
di Alkitab modern, di Perjanjian Baru saat ini. Juga di dalamnya, dalam penemuan tersebut ada 7 buku, 7 naskah kuno yang tidak kita jumpai, yang tidak kita dapati dalam Alkitab modern di Perjanjian Lama. Bapak-bapak, ibu-ibu, umat Kristen terutama, jadi tahukah Anda, ini adalah hal yang serius, bahwa Alkitab yang kita ketahui saat ini, Alkitab modern yang ada di gereja-gereja yang digunakan untuk kebaktian dan ibadah oleh para pendeta dan pastor, Alkitab yang ada di zaman modern sekarang ini tidak sama dengan naskah teks yang kita jumpai di abad kuno dalam penemuan arkeologis. Menurut berita dan artikel yang tercantum dalam CNN.com tersebut, perubahan yang terjadi dalam naskah dan penulisan Alkitab terjadi mulai dari perubahan satu kata sampai dengan dimasukkannya beberapa kalimat, beberapa ayat atau pasal yang sangat penting dan sering kali kita dengar tidak ada termasuk di dalamnya hal mengenai kebangkitan Yesus. Teks atau naskah Alkitab kuno yang ditemukan tidak sama dengan Alkitab modern. Semenjak Alkitab telah banyak dirubah dan diganti selama bertahun-tahun. Sebagaimana yang dikatakan oleh Joan Garces, Ketua Proyek Penanganan dan Penggalian Alkitab Kuno di Perpustakaan Inggris. Bapak-bapak, ibu-ibu, berita dan informasi berikutnya dari BBC, Pusat Pemberitaan Internasional, BBC. Dari BBC Inggris, Pusat Pemberitaan ini juga melaporkan sebagai berikut. Codex Sinaiticus adalah penemuan purbakala dan arkeologi terhadap lembaran-lembaran teks dan naskah Alkitab kuno. Tulisan naskah dan teks Alkitab kuno ini berumur kurang lebih 1600 tahun. Bagi mereka yang mempercayai Alkitab Bible sebagai firman Tuhan yang tidak ada kesalahan di dalamnya dan tidak ada perubahan, mereka akan mendapati pertanyaan yang tidak nyaman, pertanyaan yang memalukan untuk dijawab. Penemuan arkeologis terhadap naskah dan teks kuno Alkitab ini menunjukkan begitu banyaknya, bahkan ribuan perubahan, pergantian dan korupsi yang terjadi dalam tulisan naskah Alkitab modern. Banyak sekali naskah dan buku yang hilang, termasuk di dalamnya ayat dan pasal-pasal yang penting mengenai kematian dan kebangkitan Yesus. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bukti hitam di atas putih tidak ada, kalau bukti arkeologi, kalau bukti lembaran-lembaran naskah dan teks kuno tidak ada mengenai peristiwa dan kebangkitan Yesus, lalu atas dasar apa umat gereja atau umat Kristen mempercayai sesuatu, mempercayai dan meyakini sesuatu tanpa dasar dan tanpa pondasi? Ini diibaratkan seperti orang yang membangun rumah atau gedung tanpa dasar dan tanpa pondasi. Tidak peduli berapa bagusnya, berapa indahnya bentuk dan arsitek suatu rumah, tidak peduli betapa bagusnya bentuk jendela, dinding atau perabotan, tidak peduli berapa banyaknya penghuni rumah atau pengikut. Bila suatu rumah atau bangunan tidak diawali dengan pondasi dan dasar bukti yang jelas, maka rumah atau bangunan tersebut akan roboh. Mengakui, mengatakan, mempercayai dan meyakini sesuatu tanpa bukti ayat, tanpa dasar ilmu, tanpa dasar dan pondasi kebenaran dalam berpijak, maka kepercayaan dan pengakuan suatu agama akan cepat atau lambat akan runtuh, akan pudar. Bapak-bapak, ibu-ibu, selama 20 menit lamanya dari awal hingga saat ini, semua yang saya paparkan, yang saya jelaskan hanyalah kata-kata pendahuluan,
kata-kata pengantar sebelum memasuki pokok bahasan berikutnya, yaitu mengenai 7 hukum, 7 peraturan dan panduan dalam mempelajari, dalam menggali kebenaran dalam Alkitab. Bila Anda umat Kristen, silakan siapkan diri, siapkan Alkitab, pulpen atau buku catatan. Baik, yang pertama kita mulai hukum, panduan, dan cara mempelajari Alkitab. Yang pertama harus dipilih-pilih, disortir, diseleksi, diteliti, disortir, dipilih, dikumpulkan, dan diklasifikasikan. Pilih semua ucapan dan perkataan Yesus, lalu kumpulkan dan letakkan pada tempatnya tersendiri. Lalu teliti, pilih, dan kumpulkan semua ucapan dan perkataan Paulus, lalu kumpulkan, letakkan pada tempat yang terpisah. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang saya jelaskan dan apa yang saya terangkan ini adalah benar-benar sederhana, logika, dan masuk akal. Dan selain itu juga merupakan dasar-dasar prinsip dalam mempelajari suatu hal. Kita harus meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sekali lagi, dengarkan baik-baik. Kita harus meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jangan dicampur aduk. Semuanya harus diatur secara rapi, dibersihkan, diatur secara rapi. Letakkan segala sesuatu pada tempatnya. Jangan dicampur aduk jadi satu. Jangan sampai berantakan menyampur adukan suatu hal. Salah dan benar tidak bisa dicampur aduk. Yang asli dan palsu jangan dicampur aduk. Yang benar dan salah jangan dicampur aduk. Karena itu harus kita pilih-pilih, kita seleksi, kita sortir, dan kita pisahkan tersendiri. Sekali lagi, segala sesuatu harus diteliti, dipelajari, diperiksa, kumpulkan, seleksi, diperiksa, diklasifikasikan, kumpulkan semua ucapan dan perkataan Yesus, dipisah tersendiri, jangan dicampur aduk. Lalu kumpulkan semua ucapan dan perkataan Paulus, dan jangan dicampur aduk. Ikuti Yesus saja, ikuti semua ucapan dan perkataan Yesus. Jangan ikuti perintah dan ucapan Paulus. Jangan ikuti ucapan Paulus. Jangan ikuti pendeta atau pastor. Jangan mengikuti bishop. Ikutilah Yesus saja. Sekali lagi, percayalah, ikutilah, dan ikutilah Yesus saja. Bapak-bapak, ibu-ibu, umat Kristen terutama, dalam Injil Matius 13 ayat 24-30, Yesus menerangkan perumpamaan mengenai hal kerajaan surga atau kebenaran. Dalam ayat dan pasal tersebut, bila Anda renungkan dan Anda pikirkan secara mendalam, Yesus memberi kita ide, inspirasi, dan metode dalam memecahkan suatu persoalan atau dalam mencari kebenaran, yaitu kita harus meneliti, mempelajari, memilih-milih. Kita harus comot sana, comot sini, harus diklasifikasikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang saya jelaskan dan saya terangkan ini sederhana, logika, dan masuk akal. Coba Anda renungkan dan Anda jawab, siapakah jalan kebenaran dan pintu surga? Yesus atau Paulus? Siapakah gembala-gembala domba? Siapakah gembala-gembala domba yang baik? Yesus ataukah Paulus? Siapakah yang dapat dipercaya? Yesus atau Paulus? Tentu saja Yesus. Saudara-saudara umat Kristen terutama, pikirkan dan renungkanlah ucapan Yesus dalam Matius 12 ayat 30. Yesus berkata, "Barang siapa yang tidak bersama aku, maka ia melawan aku. Barang siapa tidak bersama aku, maka ia melawan aku. Dan barang siapa tidak berkumpul bersama aku, maka ia bercerai-berai." Saudara-saudara umat Kristen, sudahkah Anda memikirkan dan merenungkan ucapan Yesus ini? Ucapan Yesus ini begitu kuat, begitu ampuh dan menakjubkan. Itulah sebabnya saya berdiri di sini untuk membela, mendukung, dan bersama di sisi Yesus. Yesus dalam ayat ini mengklasifikasikan diri. Yesus dalam ayat ini mengkategorikan diri.
Yesus memisahkan diri, Yesus memposisikan diri, Yesus menempatkan diri secara tunggal. Coba Anda renungkan dan Anda pikirkan kembali. Kata Yesus, siapa yang tidak bersamaku, maka ia melawan aku. Barang siapa yang tidak berkumpul bersamaku, maka ia bercerai-berai. Coba Anda renungkan dan Anda pikirkan kata aku di sini. Sekali lagi aku. Aku berarti satu orang. Aku satu orang. Kalau dua orang, kalau lebih dari satu, maka Yesus akan menggunakan kata kami. Itulah sebabnya dalam soal arah jalan dan kepemimpinan, Yesus selalu menggunakan kata tunggal, aku. Aku berarti satu orang. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran, akulah pintu domba-domba, akulah gembala domba-domba. Tidak ada yang dapat menuju ke Bapa kecuali lewat aku. Sekali lagi aku. Juga coba Anda renungkan apa yang saya sampaikan ini. Yesus tidak pernah berkata, gereja itulah jalan kebenaran. Yesus tidak pernah berkata, Paulus itulah jalan kebenaran. Yesus juga tidak pernah berkata, Vatikan atau Paulus itulah jalan kebenaran. Yesus selalu menyebut, menunjuk dan mereferensikan dirinya sendiri. Itulah sebabnya Yesus menggunakan kata aku. Bapak-bapak, ibu-ibu, masalah dan persoalan yang terjadi di sini adalah karena umat Kristen atau umat gereja telah menyampur adukkan antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Maka umat Kristen tidak sadar bahwa yang mereka ikuti adalah orang lain, yang mereka ikuti adalah para pemimpin-pemimpin dan tokoh pemuka agama. Mereka mengikuti pendeta dan pastor, bukannya mengikuti Yesus. Mereka malah mengikuti pendeta dan para pastor. Bapak-bapak, ibu-ibu, umat Kristen sekalian, bila Anda renungkan, bila Anda perhatikan dalam konteksnya dengan poin dalam pokok bahasan ini, inilah sebenarnya inti esensi dakwah Islam yang saya sampaikan, yang saya banyak umat Kristen yang tidak tahu dan tidak sadar bahwa sebenarnya inilah esensi dasar dan dakwah Islam yang saya lakukan. Islam pada dasarnya mengajak umat Kristen untuk kembali mengikuti Yesus. Islam mengajak umat Kristen, umat gereja, kembalilah ke ajaran Yesus yang sebenarnya. Jangan mengikuti Paulus, jangan mengikuti seluruh isi Bible, karena dalam Bible banyak sekali berbagai macam ucapan dan perkataan yang saling campur aduk. Semuanya sudah tercemar dan terpolusi oleh karangan manusia. Baiklah, mari kita menuju ke urutan yang kedua. Sekali lagi, urutan yang kedua, hukum, peraturan, pedoman dan panduan dalam mempelajari Alkitab atau dalam mencari dan menggali kebenaran dalam Alkitab. Hukum dan pedoman yang kedua adalah go by what Jesus say, atau artinya kurang lebih berpijak dan berpegang erat, berpegang secara kuat pada ucapan dan perkataan Yesus. Atau dengan kata lain, jangan berpegang pada pedoman dan ucapan para pendeta dan para pastor. Jangan berpegang dan berpijak, jangan berpedoman pada ucapan Paulus. Berpegang kuat secara teguh pada ucapan dan perkataan Yesus saja. Itulah sebabnya, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, ada Alkitab warna merah. Sekali lagi, ada Alkitab berwarna merah. Dalam Alkitab tersebut, ucapan dan perkataan Yesus dicetak dalam warna merah, dan hal itu sebenarnya lebih mempermudah bagi kita semuanya, bagi umat Kristen yang benar-benar ingin mencari, yang benar-benar terbuka pintu hatinya untuk mencari kebenaran. Jumlah dan persentase ucapan dan perkataan Yesus, bila kita mau jujur, dalam Alkitab jumlah dan persentase perkataan Yesus mungkin hanyalah 10% di Perjanjian Baru, dan sisanya tentu saja
lebih banyak didominasi oleh tulisan dan karangan Paulus dan orang lain, penulis yang tidak jelas asal-usul, identitas, dan sumbernya. Bapak-bapak, ibu-ibu, Anda dan kita semuanya tahu apa arti warna lampu dalam rambu-rambu lalu lintas. Warna merah artinya kita harus berhenti, kita harus stop. Kalau kita tetap berjalan melanggar rambu-rambu lalu lintas, kalau kita melanggar warna merah, maka Anda tahu apa yang terjadi, kecelakaan yang fatal. Lampu hijau, tentu Anda tahu apa artinya. Lampu hijau artinya kita boleh berjalan dan harus berjalan. Nah, itulah yang harus Anda lakukan, yang saya perintahkan. Jalanlah bersama Yesus. Jalanlah bersama Yesus. Patuhilah Yesus. Ikutilah Yesus. Percayalah kepada Yesus. Jangan mengikuti Paulus. Bapak-bapak, ibu-ibu, umat Kristen terutama, tidakkah Anda sadari apa yang terjadi di sini? Tidakkah Anda renungkan dan Anda pikirkan apa yang terjadi atau persoalan yang sedang kita alami di sini? Coba Anda renungkan. Saya sebagai seorang Muslim berdiri di sini, di depan umum, di jalan, mengajak semua umat Kristen untuk mengikuti Yesus. Ikutilah Yesus dan berhentilah mengikuti Paulus. Berhentilah mengikuti gereja, mengikuti para pendeta dan para pastor. Ikutilah Yesus saja. Baiklah, kita menuju pada urutan yang ketiga. Urutan yang ketiga, 7 hukum, peraturan, dan pedoman dalam memahami, dalam mencari kebenaran, dalam mencari dan menggali kebenaran dalam Alkitab. Sekali lagi, urutan yang ketiga, judge everything by what Jesus say, yang artinya kurang lebih ukurlah, timbanglah, dan hakimilah segala persoalan atau sesuatu berdasarkan ucapan dan perkataan Yesus. Atau dengan kata lain, ucapan dan perkataan Yesus adalah patokan dan kriteria dalam menentukan benar tidaknya sesuatu. Atau begini, perangkaian kalimat, argumentasi, dan penjelasannya supaya lebih jelas lagi. Bila Anda umat Islam, mohon jangan salah paham. Semua penjelasan dan pernyataan yang saya ucapkan harus dilihat berdasarkan konteks, dan poin atau dalam ruang lingkup pembahasan Kristologi. Dan bila Anda umat Kristen, mohon Anda renungkan dan Anda pikirkan pertanyaan ini. Dengan apakah Anda atau kita, dengan apakah manusia pada hari kiamat nanti akan dihakimi? Apakah pada hari kiamat nanti setiap manusia akan dihakimi dengan standar dan ukuran apakah dia sudah masuk Kristen atau belum? Apakah manusia nanti di hari kiamat akan dihakimi berdasarkan standar dan ukuran apakah dia sudah dibaptis apa belum? Apakah lambang salib yang akan menentukan, menghakimi, dan menyelamatkan manusia nanti di hari kiamat? Bila Anda menjawab iya, maka berarti Anda masih mengikuti jejak langkah, perintah, dan ajaran Paulus. Lambang salib, doktrin Trinitas, doktrin kematian dan kebangkitan Yesus adalah karangan dan buatan Paulus. Ini kalau saya ibaratkan seperti benalu, seperti parasit yang merambat, menjalar, dan merusak tanaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari dengarkan baik-baik ucapan dan perkataan Yesus dalam Yohanes 12 ayat 48. Kata Yesus, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya di hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayat ini jelas dan mudah sekali dipahami. Jadi ucapan dan perkataan Yesus itulah yang akan menghakimi seseorang nanti di hari kiamat. Ucapan dan perkataan Yesus itulah yang akan
menghakimi atau sebagai kriteria untuk menentukan benar salahnya suatu hal. Jadi sekali lagi, kita akan dihakimi berdasarkan ucapan dan perkataan Yesus, bukan berdasarkan ucapan dan perkataan Paulus. Sekali lagi, ingat dengan hukum, dengan aturan main. Ingat dengan hukum dan aturan main yang harus kita pegang dengan prinsip. Merah adalah daftar urutan semua ucapan Paulus, dan warna hijau atau lampu hijau adalah daftar semua urutan perkataan dan ucapan Yesus. Bila Anda umat Kristen, sekali lagi dengan penuh rasa hormat, saran saya, jangan bingung dan jangan membingungkan diri. Jangan menyampur adukkan antara jalan Yesus dan jalan Paulus. Jangan memutarbalikkan kebenaran dengan kesalahan. Sebab fakta dan realitas kebenaran akan berbicara dengan sendirinya. Makin lama kita teliti, makin lama kita gali dan kita kaji, maka kebenaran itu akan muncul terang benderang. Bagikan cahaya yang akan menyinari kegelapan. Baik, mari kita berlanjut saja pada urutan yang keempat. Urutan yang keempat, hukum, peraturan, panduan dan pedoman dalam mempelajari Alkitab. Hukum, pedoman, panduan, dan cara mencari dan menggali kebenaran dalam Alkitab. Yang keempat, kita harus berpegang pada pedoman, pada prinsip dasar bahwa siapapun yang bertentangan, siapapun yang berbeda, siapapun yang berlainan arah, siapapun yang bertentangan, yang berlawanan dari jalan dan ajaran Yesus, maka mereka itu telah menyimpang dan keluar jalur. Siapapun yang menyebarkan dan mengajarkan ajaran yang tidak sama, yang berbeda dari standar aslinya, maka mereka itulah telah menyimpang. Siapapun yang telah berlawanan, yang bertentangan dengan ajaran asli Yesus, maka mereka itulah antikristus. Nah, inilah dasar prinsip patokan yang harus kita pegang. Barang siapa yang berbeda, barang siapa yang menyimpang, barang siapa yang bertentangan dan berlawanan dengan Yesus, maka mereka itulah antikristus. Sudah nyata-nyata jelas dan terbukti bahwa Paulus itu berbeda, bertentangan dan berlawanan dengan Yesus, baik ditinjau dari sisi kajian kronologi, rentetan urutan kejadian dalam sejarah, maupun ditinjau dari situasi dan kondisi saat ini, situasi dan kondisi dan kegiatan amal ibadah yang dilakukan oleh umat Kristen atau umat gereja, yang ternyata apapun yang dilakukan umat Kristen dan umat gereja ternyata berbeda, berlawanan dan bertentangan dari apa yang pernah diajarkan Yesus. Ingat dan selalu berpegang pada ide dan konsep membandingkan antara dua hal secara teliti. Konsep merah dan hijau. Merah artinya berhenti atau stop, sedangkan hijau artinya berjalan. Yesus versus Paulus. Apapun yang dikatakan Yesus berlawanan dengan ucapan Paulus. Yesus mengajarkan bahwa hukum Tuhan itu berlaku secara kekal, sementara Paulus mengatakan hukum Tuhan itu sudah tidak ada, sudah diganti dengan pertumpahan darah dalam tiang salib. Yesus mematuhi hukum. Yesus disunat, sementara Paulus dan para pengikutnya tidak disunat. Yesus dan para pengikutnya tidak makan daging babi, tetapi Paulus dan para pengikutnya makan daging babi. Yesus dan para pengikutnya mencuci tangan, wajah, dan kaki sebelum sembahyang atau sebelum memasuki tempat ibadah. Tetapi Paulus dan para pengikutnya tidak membuka sepatu, tidak mencuci tangan dan kaki sebelum masuk gereja. Yesus dan para pengikutnya membuka sepatu dan sandal sebelum memasuki tempat ibadah. Tetapi Paulus dan para pengikutnya, yaitu umat gereja, masuk ke dalam gereja tanpa membuka alas kaki dan tanpa membuka sepatu. Yesus dan semua nabi sembahyang dengan menjatuhkan kepala ke tanah atau ke lantai, sementara Paulus dan para pengikutnya, umat gereja,
Mereka sembahyang dengan cara berdiri, duduk, atau bersorak-sorai sambil menyanyi haleluya, haleluya, dan menggunakan piano dan gitar. Yesus memerintahkan wanita untuk menutup aurat dan berjilbab. Demikian pula ibu Yesus, yaitu Maryam sendiri menutup aurat dan berjilbab. Sementara Paulus dan para pengikutnya, wanita-wanita umat Kristen dalam gereja, mereka sembahyang tanpa kerudung, tanpa berjilbab. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau boleh saya gunakan analogi dan ilustrasi, kunci untuk membuka pintu kerajaan surga, kunci untuk membuka atau melihat misteri kebenaran adalah dengan menarik, dengan mencabut dan memisahkan Yesus dengan Paulus. Yesus dan Paulus harus dipisah, harus dibersihkan, karena ajaran Paulus, ajaran dan ideologi Paulus, lambang salib, itu diibaratkan seperti benalu, seperti parasit yang menjalar dan menyebar dan merusak tanaman, atau juga diibaratkan seperti racun, seperti tumor ganas yang merambat dan membahayakan dalam tubuh. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita lanjutkan pada urutan yang kelima, hukum, peraturan, panduan, dan pedoman dalam mempelajari Alkitab. Hukum, peraturan, dan panduan untuk memahami dan mencari dan menggali kebenaran dalam Alkitab. Yang kelima yaitu reading scripture in the light of another scripture, reading the word of Jesus in the light of another saying or another word spoken by Jesus. Mempelajari dan berusaha untuk mengerti dan memahami ucapan dan perkataan Yesus dalam kaitannya atau dalam hubungannya dengan ucapan Yesus yang lainnya. Mari kita ambil satu contoh dalam Matius 28 ayat 19. Yesus berkata, maka pergilah dan ajarkanlah semua bangsa dan baptislah mereka atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Umat gereja atau umat Kristen, mereka salah paham dalam mengartikan kata semua bangsa di sini. Semua bangsa di sini bukan berarti semua bangsa di seluruh dunia. Semua bangsa di sini bukan berarti semua bangsa di seluruh 5 benua seluruh dunia. Semua bangsa di sini bukan berarti semua bangsa, baik Amerika, Kanada, Afrika, Australia, semua bangsa di Eropa. Semua bangsa di sini harus dipahami, harus ditafsirkan dan dimengerti dalam kaitannya dengan ucapan Yesus yang lainnya. Kalau semua bangsa ini diartikan dengan semua bangsa di dunia, seluruh bangsa di 5 benua, maka hal itu akan berlawanan, berkontradiksi dengan ucapan Yesus. Baik, mari saya tunjukkan 4 ayat yang lainnya dari ucapan Yesus. Matius 10 ayat 5, Yesus berkata, dan janganlah kamu pergi ke jalan bangsa lain, janganlah kamu pergi ke jalan bangsa lain, tapi pergilah ke domba-domba yang hilang dari negeri Israel. Matius 19 ayat 28, Yesus berkata kepada muridnya, dan kamu semua, kamu akan duduk di atas singgasana dan menghakimi 12 bangsa Israel. Ayat berikutnya, Matius 7 ayat 6, Yesus menggunakan kata kiasan dan atau perumpamaan. Yesus berkata, janganlah kamu memberikan yang suci kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, sebab mereka akan menyerang, akan mengoyak-ngoyak dan menginjak-injak kamu dengan kakinya. Dalam ayat ini Yesus menggunakan 2 kata, suci dan mutiara. Artinya dalam ayat ini adalah janganlah kamu menyebarkan Injil, janganlah kamu menyebarkan berita kebenaran, karena berita kebenaran atau Injil itu diupamakan seperti hal yang suci, hal yang bersih, seperti intan mutiara. Janganlah kamu menyebarkan berita kebenaran Injil kepada bangsa-bangsa lain, maka bila hal itu
Maka bila hal itu terjadi, maka mereka akan menyerang, akan mengoyak-ngoyak kamu, akan merusak dan menginjak-injak kamu dengan kakinya. Namun sayang beribu sayang, semuanya itu telah terjadi dan terlanjur. Paulus, rasul palsu, serigala berbulu domba, telah menyimpang, telah menyebarkan berita Injil ke bangsa Yunani dan bangsa Romawi. Maka akhirnya ajaran asli Yesus menjadi rusak, menjadi hilang dan terpendam. Ayat berikutnya yang lebih jelas, Matius 10 ayat 5-6. Yesus berkata, aku tidak diutus kecuali kepada domba-domba yang hilang dari negeri Israel. Jadi jelas bahwa Yesus hanyalah seorang nabi, seorang utusan yang diutus kepada umatnya, kepada bangsanya sendiri, yaitu bangsa Israel. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, 4 ayat yang sudah saya tunjukkan dan saya jelaskan, 4 ayat dari ucapan Yesus begitu jelas bahwa Yesus hanya diutus kepada umat atau bangsa Israel. Karena itu Matius 28:19 yang saya kutip di awal mula, pergilah ke semua bangsa. Jadi semua bangsa di sini harus diartikan, harus ditafsirkan dan harus dipahami sebagai 12 bangsa atau 12 suku bangsa Israel. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, beginilah cara belajar Alkitab yang benar. Kita harus mempelajari, harus meneliti dan membandingkan satu ayat dengan ayat yang lain. Kita harus mempelajari, memahami, dan berusaha mengerti ucapan dan perkataan Yesus dalam hubungannya, dalam kaitannya dengan ucapan Yesus yang lainnya. Sebab tidak mungkin Yesus berlawanan dan bertentangan dengan ucapannya sendiri. Jadi kalau semua bangsa diartikan dengan semua bangsa di dunia, maka berarti itu artinya ucapan Yesus bertentangan dengan ucapan Yesus yang lain. Baiklah, kita lanjutkan pada urutan berikutnya, urutan nomor yang ke-6, hukum, peraturan, pedoman dan panduan dalam mempelajari Alkitab. Hukum, pedoman dan peraturan dalam mencari dan menggali kebenaran dalam Alkitab. Yang berikutnya adalah something that clearly explicit cannot be superseded by something that's implicit, something that ambiguous or unclear. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam Alkitab banyak sekali ucapan dan perkataan yang saling bercampur aduk. Ada yang sifatnya jelas dan pasti, ada ucapan dan perkataan yang sifatnya tidak jelas, remang-remang, ada perkataan dan ucapan yang meragukan, ada ucapan yang kondisi, status dan kedudukannya bersifat kiasan atau perumpamaan. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 25, Yesus berkata, semuanya itu aku katakan dalam kata kiasan, dan akan datang suatu saat bahwa aku tidak akan lagi mengucapkannya dengan kata kiasan, dan aku akan mengatakannya dengan terus terang kepadamu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dalam Alkitab ada ucapan dan perkataan Yesus yang sudah nyata-nyata jelas, pasti dan mutlak, kata-kata yang sifatnya literal. Sementara dalam Alkitab juga ada ucapan dan perkataan Yesus yang sifatnya remang-remang, tidak pasti, tidak jelas, atau sifatnya kata kiasan dan perumpamaan, kata-kata yang sifatnya tersembunyi maknanya. Itulah sebabnya yang sudah saya katakan berkali-kali, kita harus hati-hati, harus meneliti, harus mempelajari, harus membandingkan, harus menimbang dan mengukur. Karena itu kuncinya di sini adalah kita harus berpegang erat, kita harus berpijak pada kata-kata yang sifatnya sudah pasti jelas, yang sudah mutlak. Kata-kata yang sudah jelas, nah itu yang harus kita pegang. Bapak-bapak, ibu-ibu, masalah dan persoalan yang terjadi dalam umat gereja atau dalam umat Kristen adalah bahwa mereka berusaha membaca, melihat, dan memahami ucapan dan perkataan Yesus, tapi
sebelum membaca, sebelum memahami ucapan Yesus, dalam benak dan hati mereka sudah ada bayang-bayang, sudah ada gambaran mental, bayangan lambang, logo, dan simbol salib di depan atau di kepala mereka. Atau dengan kata lain, mereka membaca ucapan dan perkataan Yesus, tapi mereka berusaha melihat dan memahaminya dengan lensa, dengan teropong dan kacamata yang sudah terisi dengan lambang dan simbol salib. Ini artinya ada sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak beres, ada sesuatu yang tidak fair, tidak jujur, dan tidak sehat. Tidak ada pemikiran secara kritis. Fakta dan realitasnya adalah bahwa lambang, logo, dan simbol tiang salib adalah ideologi dan ajaran buatan Paulus yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Yesus. Karena itu saran, pendapat, dan nasihat saya adalah sebelum mempelajari Alkitab, mencari kebenaran, maka bukalah hati, pikiran, dan pandangan kita. Lepaskan kacamata hitam kelam, dan sudah saatnya bagi saudara-saudara untuk mempelajari Alkitab, untuk mencari kebenaran dengan menggunakan kacamata yang bersih, kacamata baru dan transparan, kacamata yang tidak ada kotoran dan debu yang mengalingi pandangan dan penglihatan. Baiklah, kita menuju pada urutan yang ketujuh atau yang terakhir, hukum, peraturan, pedoman, dan petunjuk dalam mempelajari Alkitab. Yang ketujuh, kunci dan rahasia untuk membuka pintu kerajaan surga dan kebenaran yang terpendam adalah mempelajari Alkitab dengan menggunakan Al-Quran sebagai kunci, sebagai pedoman dan petunjuk. Bapak-bapak, ibu-ibu, percayalah, tanpa menggunakan Al-Quran, tidak ada seorang pun yang dapat memahami isi kandungan Alkitab yang terbenam. Tanpa menggunakan Al-Quran, tidak ada seorang pun yang dapat mengerti dan memahami isi dan kandungan kebenaran yang terpendam dalam Alkitab. Karena itu, gunakan Al-Quran sebagai kunci. Kalau diibaratkan sebagai analogi, maka Alkitab diibaratkan sebagai peti harta karun yang terkunci, yang tergembok. Umat gereja, mereka memiliki peti harta karun, tapi sayangnya peti tersebut terkunci dan tergembok. Sementara umat Islam memiliki kunci tersebut. Karena itu salah satu kunci kedamaian dalam kehidupan dunia adalah ketika umat Kristen dan umat Islam bisa bersatu untuk berdialog, untuk berdiskusi dan belajar bersama. Karena itu sekali lagi, gunakan Al-Quran sebagai kunci untuk membuka peti harta karun yang terpendam, peti harta karun kebenaran Yesus yang terpendam. Bapak-bapak, ibu-ibu, demikian saja saya akhiri pokok bahasan dan topik kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa berguna, bisa bermanfaat, bisa berfaedah bagi umat Kristen. Bila Anda bersedia, silakan Anda pertimbangkan, Anda pelajari, dan Anda terima kebenaran Islam. Bila Anda bersedia, Anda juga bebas untuk memilih, untuk menolaknya. Karena setiap manusia, setiap insan diberi kebebasan untuk memilih, dan tidak ada paksaan dalam beragama. Baik, demikian saja saya akhiri dengan salam damai dan sejahtera. Mudah-mudahan menyertai bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Sekali lagi, mohon maaf bila ada kata-kata, ucapan, dan penyampaian yang kurang berkenan. Demikian saja. Wa akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.